Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah nyata yang luar biasa. Sebuah kisah yang penuh hikmah dan kebesaran Allah. Bayangkan, seorang bayi yang lahir di keluarga pendeta tiba-tiba bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran tanpa ada yang mengajarkannya. Bagaimana mungkin? Kisah ini bukan hanya tentang keajaiban seorang anak, tapi juga tentang bagaimana satu gereja menemukan cahaya Islam dan memilih jalan kebenaran. Bagaimana kisah ini bisa terjadi? Apa yang membuat mereka tersentuh hingga memutuskan untuk bersyahadat? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Jejak Hikmah Islami. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah penuh inspirasi lainnya. Saudara-saudaraku sekalian, izinkan saya menceritakan sebuah kisah luar biasa, kisah nyata yang telah mengubah hidup banyak orang. Ini bukan sekadar cerita biasa, melainkan kisah yang membuktikan betapa Allah memiliki caranya sendiri dalam menuntun hati manusia kepada kebenaran. Kisah ini terjadi di sebuah kota kecil di Eropa, tempat di mana seorang bayi yang lahir di keluarga pendeta mengejutkan dunia dengan kemampuannya yang luar biasa. Kisah ini bukan hanya tentang keajaiban seorang anak, tetapi juga tentang bagaimana satu gereja, sebuah komunitas yang sebelumnya jauh dari Islam, akhirnya menemukan cahaya kebenaran. Di sebuah desa kecil di Eropa, hiduplah seorang pendeta bernama Pastor Michael. Ia adalah seorang pemimpin agama yang sangat dihormati di lingkungannya. Istrinya, Maria, adalah seorang wanita yang sangat taat, selalu mendukung suaminya dalam menjalankan tugas-tugas keagamaannya. Mereka telah lama menanti kehadiran seorang anak, dan akhirnya, dengan penuh kebahagiaan, Maria melahirkan seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Samuel. Sejak lahir, Samuel tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Orang tuanya mengajarkan nilai-nilai Kristiani kepadanya sejak dini. Namun, ada satu hal yang sangat aneh dan tak bisa dijelaskan. Ketika Samuel mulai belajar berbicara, ia tidak mengucapkan kata-kata yang biasa diucapkan anak-anak seusianya. Sebaliknya, ia sering mengeluarkan suara-suara yang terdengar seperti bahasa Arab. Pada usia 2 tahun, Samuel mulai mengucapkan kalimat yang lebih jelas. Yang mengejutkan, kalimat-kalimat itu ternyata adalah ayat-ayat Al-Quran. Orang tuanya kebingungan. Mereka sama sekali tidak pernah mengenalkan Islam kepada anak mereka. Bahkan, mereka tidak memiliki satupun kitab Al-Quran di rumah mereka. Pada awalnya, Pastor Michael menganggap hal ini sebagai sebuah kebetulan. Namun, seiring waktu, Samuel mulai menghafal lebih banyak ayat, dan melafalkannya dengan tajwid yang sempurna. Setiap kali ia bermain atau tidur, ia seringkali mengucapkan ayat-ayat yang bahkan orang tuanya tidak pahami. Maria, sebagai seorang ibu, merasa penasaran. Ia pun diam-diam merekam suara anaknya dan membawanya kepada seorang profesor bahasa di universitas terdekat. Sang profesor terkejut ketika mendengar rekaman tersebut. Ini adalah ayat-ayat dari kitab suci umat Islam, Al-Quran, kata sang profesor. Maria merasa sangat terkejut dan bingung. Bagaimana mungkin anaknya yang lahir di lingkungan Kristen yang taat bisa menghafal ayat-ayat dari kitab yang bahkan mereka tidak pernah baca? Ketika berita tentang Samuel mulai menyebar, seorang pria Muslim yang tinggal di kota itu mendengar kisahnya. Pria itu bernama Ahmed, seorang pengusaha yang juga seorang mualaf. Dengan penuh rasa ingin tahu, Ahmed mendatangi gereja tempat Pastor Michael berkhotbah. Ia berbicara dengan sopan kepada Pastor Michael dan mengajaknya untuk berdiskusi tentang Islam. Awalnya, Pastor Michael sangat skeptis. Namun, demi mencari jawaban tentang keanehan yang terjadi pada anaknya, ia setuju untuk mendengarkan. Dalam diskusi panjang antara Pastor Michael dan Ahmed, mereka membahas banyak hal tentang Islam dan Kristen. Ahmed membawa Al-Quran dalam bahasa Inggris dan menunjukkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan dengan ajaran Injil. Namun, yang paling mengejutkan Pastor Michael adalah ketika Ahmed membacakan ayat-ayat yang sama dengan yang telah dihafal oleh Samuel tanpa ada seorang pun yang mengajarkannya. Ini bukan kebetulan, gumam Pastor Michael. Sejak saat itu, Pastor Michael mulai membaca Al-Quran dengan lebih serius. Ia mulai memahami konsep tauhid dan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan logika yang kuat. Setelah beberapa bulan mendalami Islam secara diam-diam,
Pastor Michael akhirnya mengakui kepada istrinya bahwa ia mulai merasakan kebenaran dalam Islam. Maria, yang juga telah menyaksikan keajaiban pada anak mereka, tidak menolak. Ia malah merasa bahwa inilah jalan yang telah ditakdirkan bagi mereka. Pada suatu hari Minggu, Pastor Michael berdiri di mimbar gereja. Dengan hati yang berdebar, ia menyampaikan sesuatu yang tidak pernah diduga oleh jemaatnya. Saudara-saudaraku, saya telah lama mencari kebenaran, dan saya menemukannya dalam Islam, katanya dengan suara mantap. Para jemaat terdiam. Ada yang terkejut, ada yang marah, tetapi ada pula yang merasa penasaran. Pastor Michael kemudian menceritakan seluruh perjalanan hidupnya, tentang Samuel yang tanpa diajari bisa menghafal Al-Quran, tentang diskusinya dengan Ahmed, dan tentang bagaimana Islam telah menyentuh hatinya. Banyak dari jemaat yang tergerak oleh kisah ini. Beberapa bulan kemudian, lebih dari setengah jemaat gereja itu memutuskan untuk mengucapkan syahadat dan menjadi Muslim. Saudara-saudaraku, kisah ini mengajarkan kita bahwa hidayah bisa datang dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Allah memiliki caranya sendiri untuk menyentuh hati manusia. Tidak ada yang mustahil baginya. Samuel, anak kecil yang bahkan belum mengerti dunia, telah menjadi jalan bagi banyak orang untuk menemukan kebenaran. Dan kisah ini menjadi bukti bahwa cahaya Islam bisa menyinari siapa saja yang mencarinya dengan hati yang tulus. Subhanallah, betapa luar biasanya perjalanan hidayah ini. Seorang bayi yang lahir di keluarga pendeta, tanpa ada yang mengajarkannya, bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan fasih. Sebuah gereja yang awalnya jauh dari Islam, kini menemukan cahaya hidayah dan menerima kebenaran dengan hati yang terbuka. Ini adalah bukti bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dengan cara yang tak terduga. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hidayah bisa datang dari jalan yang tidak kita duga. Teruslah mencari ilmu, teruslah mendekat kepadanya, karena ketika hati kita terbuka, cahaya Islam akan selalu menemukan jalannya. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah penuh hikmah lainnya.